kelompok 1 akan menjelaskan tentang sistem persarafan dan anatomi fisiologi. Dari pengertian sistem saraf manusia merupakan jalinan antara hubungan manusia sangat khusus dan kompleks. Sistem saraf ini mengkoordinasikan, mengatur, dan mengendalikan interaksi antara seseorang individu dengan lingkungan sekitarnya. Fungsi secara umum, sistem saraf sebagai sistem koordinasi mempunyai fungsi utama yaitu memelihara fungsi tubuh, mengatur kegiatan di dalam tubuh, menerima rangsangan eksternal dan internal, mengolah rangsangan yang diterima, merespon rangsangan yang diterima. Dan kemudian ada struktur sel saraf. Sistem saraf terdiri atas sel-sel saraf yang disebut neuron. Neuron bergabung membentuk suatu jaringan untuk menggambarkan impuls atau rangsangan. Satu sel saraf tersusun dari badan sel, dendrit, dan akon. Badan sel merupakan bagian yang paling besar dari sel saraf. Dendrit adalah sel saraf pendek dan bercabang. Kemudian yang ketiga ada akson. Akson disebut neuroid. Neuroid adalah sel saraf panjang yang merupakan guguran sitoplasma badan sel. Dan kemudian ada jenis sel saraf berdasarkan fungsi. Terdapat 3 jenis sel saraf berdasarkan fungsi, yaitu yang pertama sel saraf sensorik, saraf aferen, berfungsi menghantarkan rangsangan dari reseptor penerima rangsangan ke sumsum tulang belakang. Yang kedua, sel saraf motorik, saraf eferen, berfungsi menghantarkan impuls motorik dari susunan saraf pusat ke efektor. Rangsangannya yang dihantarkan berasal atau diterima dari otak dan sumsum tulang belakang. Ketiga, sel saraf penghubung atau intermediate atau asosiasi, merupakan penghubung saraf yang satu dengan sel saraf yang lain. Susunan saraf manusia. Sistem saraf secara umum dibagi menjadi 2, yaitu sistem saraf pusat dan tepi. Sistem saraf pusat yaitu ada otak. Otak dibagi menjadi ada otak besar, otak kecil, otak tengah, pelindung otak, ada sumsum tulang belakang. Otak besar berfungsi untuk pengaturan semua aktivitas mental, yaitu berkaitan dengan kepandaian, integrasi, ingatan, memori, kesadaran, dan pertimbangan. Otak besar terletak pada bagian, yaitu terdiri atas bagian belakang, samping, tengah, dan antara bagian menengah dan belakang. Otak kecil berfungsi sebagai pengatur keseimbangan tubuh dan mengkoordinasikan kerja otot ketika seorang akan melakukan kegiatan. 3. Otak tengah terletak di depan otak kecil dan jembatan neural yang menghubungkan otak kecil bagian kiri dan kanan. Otak tengah berada di talamus dan hipotalamus. 4. Pelindung otak terdiri dari rangka tulang bagian luar dan 3 lapisan jaringan yang disebut meninges. Lapisan meninges terdiri dari diameter, lapisan akromoid, dan durameter. Sumsum tulang belakang yang berfungsi menghubung impuls dari dan otak, memungkinkan jalan terpendek pada gerak refleks. Yaitu saraf tepi yang kedua ini berasal dari medula spinalis dan ganglia serta reptor sensorik yang berhubungan. Dan kemudian ada anatomi fisiologi. Ada 12 sistem organ utama dalam anatomi tubuh yang memiliki fungsinya masing-masing. 1. Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah berfungsi untuk mengalirkan darah, berisi oksigen, 2. Sistem pernapasan. Sistem pernapasan berfungsi untuk mengambil oksigen untuk mengeluarkan karbon dioksida dalam proses yang kita sebut pernapasan. 3. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan terdiri dari serangkaian organ yang saling bekerja sama sehingga memungkinkan tubuh untuk memecah dan menyerap makanan serta membuang limbah. 4. Sistem kerangka. Sistem kerangka berfungsi untuk kerangka tidak hanya membantu kamu untuk bergerak tetapi juga terlibat dalam produksi sel darah, menyimpan kalsium dan melepaskan hormon yang diperlukan untuk kehidupan. 5. Sistem otot. Sistem otot terdiri dari
sekitar 650 otot yang berfungsi untuk membantu tubuh bergerak, mempertahankan postur tubuh melalui kontraksi yang stabil, dan menghasilkan panas melalui metabolisme. 6. Sistem saraf. Fungsi sistem saraf dalam anatomi tubuh manusia adalah untuk mengontrol tindakan sadar dan tindakan tidak sengaja seperti bernafas, serta mengirimkan sinyal ke berbagai bagian tubuh. 7. Sistem reproduksi. Sistem reproduksi wanita terdiri dari vagina, rahim, ovarium yang menghasilkan sel telur. Selama pembuahan, sel sperma menyatu dengan sel telur. Lalu, sel telur yang sudah dibuai akan tertahan dan tumbuh di dalam rahim. 8. Sistem pembentuk. Sistem ini berfungsi untuk membantu menghilangkan protein yang disebut urea dari tubuh yang diproduksi saat makanan tertentu dipecah. 9. Sistem integumen kulit. Sistem integumen melindungi tubuh dari dunia luar, merupakan pertahanan utama kita melawan bakteri, virus, dan patogen lainnya. 10. Sistem limfatik. Sistem limfatik berfungsi utama adalah membuat dan menyalurkan getah bening, cairan bening yang mengandung sel darah putih. 11. Sistem endokrin. Sistem endokrin disebut kelenjar endokrin yang melepaskan hormon yang disebut insulin dan glukagon untuk mengatur gula darah. 12. Sistem kekebalan tubuh. Berfungsi untuk melindungi tubuh dari bakteri, virus, patogen lain yang mungkin berbahaya. Bagaimana sistem saraf bekerja? Sistem saraf terdiri dari semua sel saraf dalam tubuh Anda. Melalui sistem saraf, kita berkomunikasi dengan dunia luar dan pada saat yang sama. Banyak mekanisme di dalam tubuh kita dikendalikan. Sistem saraf menerima informasi melalui indera kita, memproses informasi tersebut, dan memicu reaksi, seperti menggerakkan otot atau menyebabkan Anda merasakan nyeri. Misalnya, jika Anda menyentuh piring panas, Anda secara refleks menarik tangan Anda ke belakang dan saraf Anda secara bersamaan mengirimkan sinyal nyeri ke otak Anda. Proses metabolisme juga dikendalikan oleh sistem saraf. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.